Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Febrianti, NIM 241219054. Perkenalkan, nama saya Wiwi di Nurcayatin, NIM 241219004. Nama saya Mahfudia dan nomor NIM saya 241219027. Perkenalkan, nama saya Prastika Wardani, 241219043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkur Wadi. Saya dari kelas 5A Manajemen Malang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Babes Fashion. Ya, jadi kehadiran teknologi membuat anak muda zaman sekarang lebih suka bermain dengan gadget sebagai hobi baru. Mungkin sebagian yang menggeluti pembuatan pernak-pernik, souvenir, dan beberapa yang berminat pada fashion juga memilih sekolah jurusan tata busana yang menggeluti bagaimana seni menjahit. Sehingga hobi menjahit sudah menjadi pemandangan yang ditemukan saat ini. Sangat jarang melihat remaja zaman sekarang memegang benang dan kain di rumah. Bahkan mungkin memasang kancing pun tidak bisa, apalagi menjahit pakaian yang robek. Pasti lari ke tukang jahit. Maka dari itu kami membuat produk Babes Fashion, yaitu tas dan baju bekas, di mana kami mendaur ulang kain bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dengan membuat produksi tas dan baju secara manual ini, setidaknya dapat memberi manfaat bagi para pemula yang tertarik dalam menjahit tanpa menggunakan mesin sebagai pengalaman belajar, dan bisa dijadikan investasi di masa depan. Ya, terus nama usaha kita adalah Babes Fashion. Produk yang kita jual adalah sebuah tas dan baju kekinian yang selalu mengikuti tren masa kini. Dengan produksi secara manual tanpa bantuan mesin apapun, kita membuat produk yang bisa terjangkau di semua kalangan, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Meskipun harga jual kita murah, namun kualitas kita yang kita buat mampu bersaing di pasar fashion sekarang. Alasan kami memilih usaha ini adalah faktor limbah kain bekas yang sangat banyak di lingkungan sekitar, dan kita juga membantu membuka pola pikir remaja masa kini agar bisa menjahit dan mendapat penghasilan. Kita juga membantu masyarakat, khususnya remaja masa kini, membuat peluang kerja atau bisnis UKM yang menguntungkan dengan modal yang sangat minim, dengan mengasah kreativitas menjahit secara manual. Value proposition yang ditawarkan yaitu 1. Memproduksi berbagai macam tas dan baju dengan desain yang berbeda dari produk lain. 2. Desain yang menarik dikolaborasikan dengan tren fashion masa kini. 3. Pelanggan dapat membeli produk melalui online shop, media sosial, atau datang ke offline store. 4. Bahan yang digunakan Babes Fashion dari bahan kain bekas yang terpilih. 5. Harga yang terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. 6. Produk bisa dipesan dengan mudah. Value proposition canvas. Key partners, reseller, dropshipper. Key activity, pembelian bahan jahit, proses produksi, mengadakan promosi. Key resources, web, pegawai, sistem, pembayaran, online atau offline, barang dagangan. Value proposition, memproduksi berbagai macam tas Babes dengan desain yang berbeda dari produk lain. Desain yang menarik dikolaborasikan dengan tren fashion masa kini sehingga menghasilkan desain yang memiliki karakter sendiri. Customer relationship, melalui media sosial maupun langsung datang ke toko, menjalin hubungan kepada komunitas maupun sekolah. Pelanggan dapat membeli produk melalui media sosial tanpa harus datang. Channel, direct marketing, sosial media marketing, pemesanan online, WhatsApp, Instagram, Facebook, forum, jual beli. Customer segment, produk kami bisa dipakai oleh perempuan atau laki-laki, dari tua maupun muda. Cost struktur, biaya sistem pemesanan, bisa pulsa atau internet. Biaya promosi, biaya bahan tas Babes, biaya pengadaan promosi. Revenue stream,
keuntungan penjualan berbagai model tas yang trendy, keuntungan pengadaan event. Di sini saya akan menjelaskan mengenai value map dan customer profile. Value map terdiri dari 3, yaitu gain creator, pain reliever, untuk yang ketiga adalah product and service. Gain creator sendiri menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Contoh Babes Fashion, yang pertama adalah hemat waktu, kedua pekerja yang profesional, ketiga sistem pemesanan, dan keempat adalah bahan yang ramah lingkungan. Value map yang kedua adalah pain relievers, yang menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan, sehingga pain reliever harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pains pada customer profile. Pain reliever pada Babes Fashion yang pertama adalah pesanan terlebih dahulu, untuk yang kedua adalah pengiriman, dan yang ketiga adalah sistem pembayaran, bisa melalui cash atau debit atau pengiriman lewat bank. Untuk yang ketiga adalah produk dan service, yang menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas profesional, sosial, dan emosional. Produk dan service pada Babes Shop yang pertama adalah online shop, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun Blibli. Yang kedua adalah Instagram. Untuk yang ketiga katalog, dan 4 adalah web. Value proposition yang kedua adalah customer profile. Customer profile juga terdiri dari 3, yaitu gains, pains, dan customer jobs. Gains merupakan manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Gain pada Babes Fashion yang pertama adalah harganya yang friendly, pembayarannya pun mudah, profesional, dan pesanan dengan tepat waktu. Yang kedua adalah pains. Pains merupakan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaan atau suatu hal. Dalam Babes Shop, yang pertama adalah waktu pengiriman lama, jasa pengiriman lama, bersaing dengan produk lain, dan yang terakhir adalah jasa pengiriman tidak aman. Untuk yang ketiga adalah customer jobs. Customer jobs merupakan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Customer job pada Babes Fashion yang pertama adalah menghubungi penjual. Untuk yang kedua adalah membuat pesanan. Yang ketiga memberikan detail pesanan, dan yang keempat adalah pembayaran. Untuk selanjutnya adalah ulasan bagaimana mendapatkan data customer profile. Kita telah melakukan beberapa survei untuk mendapat data customer profile. Untuk yang pertama adalah menawarkan produk pada lingkungan sekitar seperti keluarga, saudara, teman, maupun tetangga. Untuk yang kedua adalah melakukan promosi melalui Instagram dengan cara memposting produk semenarik mungkin agar customer tertarik dengan produk kami. Untuk yang ketiga adalah customer menaruh minat pada produk yang kami tawarkan dan memesan produk kami. Meski masa pembuatan dan pengiriman memakan waktu, tetapi respon customer memuaskan. Begitulah kami mendapatkan data customer profile. Pada minggu pertama, kami memposting produk pertama kami, yakni crop top, dengan storytelling bagaimana awal mula kami ingin membuat usaha ini. Setiap tahun, para penjahit pasti ada kain bekas yang tidak terpakai. Maka dari itu, kami berinovasi untuk mengumpulkan kain bekas itu menjadi barang yang bermanfaat. Kami mempunyai ide membuat crop top dari kalangan remaja agar menyadarkan mereka bahwa dengan membuat crop top mampu menciptakan dan mengurangi dampak dari pembuangan kain yang tidak terpakai. Kedua, kami memposting produk kedua, yakni dress anak-anak perempuan untuk berusia di bawah 5 tahun. Kami mengusung tema Babes Fashion, di mana kami mendaur ulang kain perca atau kain bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat. Ide ini untuk mengajak para remaja maupun kalangan ibu-ibu bukan hanya untuk bisa menjahit dan mendapatkan penghasilan, melainkan juga bisa membantu mengurangi limbah kain yang semakin menumpuk. Yang kedua, kami membuat dress anak dari kain perca ini menggunakan teknik menjahit
secara manual. Maka dari itu kami membuat dress anak ini karena mudah dibuat dari kalangan remaja maupun ibu. Pada minggu ketiga, kami memposting produk kami selanjutnya, yakni blazer, dengan memikirkan untuk melengkapi produk minggu pertama kami, yakni memikirkan untuk membuat blazer dengan model crop top yang simple namun elegan. Para remaja mengusulkan ide untuk membuat blazer karena tren saat ini. Hal ini membuat peluang bisnis pembuatan blazer ini semakin maju. Blazer itu sendiri memiliki berbagai motif, salah satunya motif polos. Kami juga mengadakan promo untuk pembelian 3 piece, yakni hanya 75.000 untuk grand opening kami. Saya melanjutkan presentasinya Mbak Wiwi tadi. Selanjutnya, brand equity. Brand equity adalah kekuatan dari suatu merek, seperti brand milik kami yang mengandalkan baju bekas sebagai produk fashion kami, sehingga bukan hanya bisa dipakai kembali, namun juga memberikan sisi positif terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah brand element. Brand element adalah pembeda pada produk lain, seperti brand kami yang memiliki nama Babes Fashion, di mana memiliki arti baju bekas yang didaur ulang kembali menjadi produk baru, dan tentunya diproses secara manual. Selanjutnya adalah brand identity. Brand identity adalah sekumpulan elemen yang terlihat dalam suatu produk, seperti desain logo milik kami yang mengandalkan inisial B di produk kami. Selanjutnya adalah brand awareness. Brand awareness adalah kesadaran pembeli akan produk yang dibeli, seperti produk kami di mana pembeli melihat kelebihan dan manfaat pada produk kami. Sekian. Jadi seperti itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.